kembali ke rumahnya masing-masing setelah diobati. Terdiri dari 2 dusun, dusun Cibuyut dan dusun Tarukahan. Ditemukan meninggal dunia 16 orang. Ini setiap harinya ada, alhamdulillah, yang dilakukan dari rekan-rekan tim SAR beserta jajaran. Mulai dari 2 orang, 1 orang, hari ketiga 8 orang, hari keempat, hari kelima seperti yang terlihat di slide. Dan dalam pencarian hari ini adalah jumlahnya 7 orang. Tadi worksite sudah dijelaskan oleh Kabasarnas dalam pencariannya. Lanjut. Kami jelaskan juga terkait dengan data pengungsi bahwa dengan adanya longsor yang terjadi, kemarin kami rapat dengan Bapak Bupati dan BNPB, Kepala BNPB, bahwa data disampaikan bahwa 296 KK akan diungsikan, Bapak, karena melihat kondisi geografis jika dipertahankan warga di tempat tersebut cukup berisiko, Bapak, sehingga perlu diungsikan total 296 KK, dan ini sedang kami siapkan tempatnya. Insya Allah sore ini selesai sehingga masyarakat yang saat ini mengungsi kurang lebih 1,5 kilo, Bapak, terjangkau. Lanjut. Ini hunian sementara yang dibuat oleh BNPB. Lanjut. Ini hunian tetap, nanti dari BNPB sedang mengupayakan. Lanjut. Dan ini yang disiapkan dari sambil menunggu hunian sementara dibangun, yang kurang lebih dibutuhkan waktu 3 bulan untuk membangun tersebut. Sementara pengungsi akan tinggal di tenda-tenda yang disiapkan baik dari TNI, Kodam 4, dari Pemkab Cilacap, Basarnas, dan BNPB. Lanjut. Ada beberapa hal menonjol kemarin sudah kami laporkan kepada Kepala BNPB juga, dan ini sudah terjawab. Ada MCK darurat lapangan yang saat ini alhamdulillah tadi dari BNPB sudah bisa mendukung 4 MCK darurat lapangan, Bapak, yang berwarna merah. Listrik PLN dari air mandi PDAM, air minum dari Dinsos, kasur lipat plus selimut ini sedang diupayakan dari BNPB, dan termasuk perlengkapan untuk di tenda pengungsian. Ini sudah dikoordinasikan. Cuma ada 2 hal ini yang saat ini sedang dicarikan, Bapak. Lanjut. Ini dari data PSDA, Dinas PSDA, bahwa memang seperti saya sampaikan, kami hampir setiap bulan mengalami kondisi banjir, Bapak. Jadi ini beberapa data-data di daerah Majenang, bahwa mulai dari desa Cilopadang sampai dengan desa Padang Jaya, ini data dari Dinas PSDA, sehingga jika memang nanti diizinkan, mungkin Cilacap bisa diprioritaskan untuk pemenahan terutama drainase, tanggul air, termasuk normalisasi sungainya, Bapak. Karena hampir setiap menjadi agenda rutin masalah banjir ini, termasuk longsor. Jadi ini dari kami, Bapak. Lanjut. Dan ini akan kami lanjutkan dengan Basarnas, perkembangan situasi dari korban yang saat ini dilakukan pencarian, Bapak. Dinas PSDA bisa menjawab. Kalau kami kemarin koordinasi dengan Dinas PSDA, jadi drainase yang pertama kayak kemarin, Bapak, tanggul yang ada dibangun oleh BBWS di Pantai Kemiren itu hancur, Bapak. Jadi kemarin sudah ada upaya tanggul yang di Pantai Kemiren, mungkin Bapak dari itu hancur karena memang kondisinya laut selatan lebih keras ketika pasang, sehingga tanggul itu masuk sampai dengan ke perairan perumahan, sehingga ketika masuk dan airnya mengenang seperti Bapak lihat di belakang. Kami kebetulan juga mengurusi Dinas Pertanian dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Jadi yang harusnya dia panen dalam setahun 5 kali, mereka hanya bisa 1 kali, karena adanya banjir rob. Mungkin Bapak Sekda bisa menambahkan. Oke. Pertama
Izinkan kembali Pak Bupati, beliau dalam perjalanan di lokasi ini Bapak. Langsung saja terkait dengan tanah longsor, dan memang Cilacap wilayah barat ini bagian utara didominasi oleh pegunungan dan menjadi banyak hulu sungai yang berhulu di bagian atas dan hulu sungai induk yaitu hulu sungai Cijaru, sungai Kuit yang paling besar di Ramat Jenang, dan banyak anak sungai Pulau Padang, sungai Kelapa, Cikunir dan lain-lain. Dan ini struktur tanah yang ada di wilayah Madinah bagian atas adalah dari beberapa kajian dari Badan Geologi Bandung adalah merupakan tanah bergerak, sehingga ini juga memicu apabila ada tekanan tanah ini pada khususnya di musim penghujan ini menimbulkan potensi untuk menimbulkan tanah longsor, dan dimungkinkan kejadian hari ini di desa Cipinang Kecamatan Majenang diakibatkan seperti itu Pak. Sehingga kami mungkin lanjut ke Huntara, hunian tetap hunian sementara. Kami hari juga menunggu kajian ulang dari Badan Geologi untuk memastikan kawasan ini apakah masih layak atau sebaliknya. Dan Pemda sudah menyediakan 3,9 hektar, kurang lebih hanya 2 kilo dari lokasi di sini, hanya 2 kilo tanah Pemda, dan siap untuk dibangun hunian sementara dan nantinya hunian tetap. Dan kondisinya kalau secara faktual memang bekas pabrik api, sehingga tanahnya juga sudah tanah datar, tanah keras. Namun dari Badan Geologi ini akan mengkaji kembali apabila layak nanti akan direlokasi di sana sebanyak kurang lebih 296 sampai 300 kepala keluarga. Terima kasih atas kehadiran Pak Menteri. Saya dari BNPB Pak. Pertanyaan menarik dari Pak Menteri mengenai penyebabnya. Kami sudah selesai ke lapangan. Kemarin juga sudah ada penjelasan dari Pak Bupati. Salah satu penyebabnya adalah di atas itu ada cekungan Pak. Sehingga air merembes. Nah kemudian tanah di bawahnya itu menjadi seperti bubur karena rebesan. Jadi bagus sekali disampaikan oleh Pak Jadi bahwa salah satu solusinya adalah drainase Pak. Jadi kalau dari drainase dari atas, air yang tertahan di cekungan itu dia akan dialirkan lewat drainase. Dan ini juga frekuensinya harus wajib berisi. Juga kami dari BNPB juga dari pendidikan, kami menyarankan untuk daerah-daerah yang lain, mungkin dari Dirjen Sumber Daya Air bisa melihat untuk hal yang sama, itu kita buatkan drainase, irigasi tapi drainase, sehingga di atas ini tetap kering. Nah khususnya untuk yang ada fault sesar, supaya ada sesar di situ. Sesar ini bisa menjadi tempat masuknya air Pak. Nah ini terjadi juga di Banyumas. Saya baru ini saya juga di Banyumas, di desa Katanda. Bukan di Banjarnegara. Ini yang kejadian di desa Katanda itu sudah dari tahun 2019. Terjadi lagi 2022, terjadi lagi 2025. Kemarin saya lihat ternyata justru dibangun tanggul Pak. Nah tanggul ini justru menjadi penahan air. Karena ada tanggul, air tertahan di situ lewat bawahnya. Nah saya lihat tidak ada drainasenya Pak. Demikian dilaporkan Pak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri PU,
beserta seluruh jajaran yang kami hormati Pak Deputi BNPB beserta seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Cilacap yang hadir Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Sekda. Mohon izin kami melaporkan 3 hal Bapak Menteri. Yang pertama bahwa pada hari ini kami melakukan pencarian korban terhadap 7 orang. 7 orang itu dibagi menjadi 3 worksite, di mana worksite A1 1 korban, worksite B1 itu 3 korban, dan worksite B2 3 korban. Yang awalnya dari 5 worksite. Worksite A1 kami ulangi, worksite A2 seluruh korban sudah kami temukan, dan worksite A3 seluruh korban sudah kami temukan. Saat ini di 7 korban itu sudah kami lakukan penggalian data sekaligus penggunaan P9 dari Polri. Hari ini sudah dilakukan pendeteksian ada dugaan tempat di mana 3 korban ini, namun sampai dengan hari ini mohon maaf kepada Bapak Ibu dan seluruh keluarga korban belum dapat ditemukan. Di sektor A1 masih ada 1 korban, masih terkendala penggunaan alat berat dikarenakan akses yang sulit. Di sektor B1 mohon izin kemarin sudah kami menemukan body part dan keluarga korban atas nama Yuni. Saat ini masih 3 dilakukan pencarian, dan tadi siang ini tadi sudah sampai melakukan pengerukan dasar lantai. Namun demikian, panjang rumah yang ke belakang belum dapat menjangkau secara utuh. Begitu juga di worksite B2 masih ada 3 korban. Di hari kemarin kami sudah menemukan body part, 2 sepeda motor, baju anak-anak, beserta lokasi kamar mandi dan kamar tidurnya sudah kami temukan. Namun sampai dengan siang ini, sekali lagi kami mohon maaf, sudah kami perkecil kembali sebenarnya. Sektor pencarian di worksite B2 itu ada worksite B2A dan B. Dan ini berdasarkan tanda-tanda yang sudah kami temukan kemarin, baik dari sisi atap sudah kami temukan, 2 motornya sudah kami temukan, pakaian anak-anaknya dan kamar mandinya pun sudah kami temukan lokasinya, namun sampai hari ini kami belum dapat menemukan korban itu. Untuk itu kami mohon doa restu Bapak Menteri PU dan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Demikian yang dapat kami laporkan, dan kami menghaturkan terima kasih atas dukungan seluruh eksavatornya Bapak izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri, Bapak Dandim, Bapak Pimpinan Basarnas. Mohon izin Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak Menteri selanjutnya akan melanjutkan tinjauan ke titik. Mohon izin rekan-rekan media untuk doorstop dan wawancara kita siapkan di lokasi tinjauan. Terima kasih. Punten bang, abang ngejar. Kayak Adin ya, di belakang gitu. Oh, meja foto. Kamu pulang dari sini saja. Jangan liputan bangunan itu. Jalan mana? Yang di hotel.
Iya, gue liat depan kok, tenang aja. Jangan tarik gua, jangan tarik. Lepas aja.
Pak Basarnas? Jadi Gimana backgroundnya di mana? Gini aja udah. Sini aja Pak. Udah kayak gini aja nggak apa-apa. Nggak kelihatan bang, orangnya banyak udah. Backgroundnya apa aja lah. Gimana Pak dari tinjauannya hari ini Pak? Ya memang kalau dilihat yang di atas itu kan, misalnya Mas Mbak bisa lihat medannya memang masih sangat berat dan di situ diperkirakan masih ada yang tertimbun lah. Nah, itu makanya itu ada beberapa ekskavator yang kerja di atas itu lagi bikin jalan ke atas gitu. Karena kalau tanpa alat berat susah kalau nyibak timbunan tanah itu kan agak susah. Makanya alat berat mesti jalan. Nah, ini kan jalannya hampir nggak ada, jadi alat berat itu yang di depan mesti bikin jalan dulu, baru yang belakang alat berat masuk untuk mulai gali-gali. Dan itu seterusnya dikerjakan, makanya prosesnya agak sedikit lama. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Basarnas bahwa masih ada 7 dan kita sama-sama sedang berupaya bisa kita temukan dan nanti posisi singkatnya. Dan nanti juga ada lagi yang tim yang di Banjarnegara itu juga lagi kerja. Kita juga sudah support alat berat. Cuman karena kondisinya masih sangat-sangat awal sehingga yang diperlukan alat berat yang lebih kecil dari ini lagi. Jadi tadi itu fungsi sama, buka jalan dulu, nanti kemudian alat berat agak besar bisa masuk untuk membantu proses evakuasi jauh lebih cepat. Kira-kira gitu. Jadi tadi juga disampaikan oleh dari Pak Dandim, Pak Basarnas, juga dari teman-teman BNPB, Pak Iso tadi menyampaikan juga di atas itu ada cekungan alam yang ternyata kemarin-kemarin itu air hujan numpuk di situ. Sehingga manakala ada sesar, ada patahan, karena ini memang masuk di daerah patahan, airnya ngerembes keluar dan membuat longsoran ini. Nah, ke depan setelah proses sarna selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi. Apakah di sini atau di tempat-tempat lain. Jadi saya sudah janjian sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi masalah di beberapa tempat lainnya. Tadi disampaikan juga di Banyumas juga akan ada kendala yang sama. Saya mungkin akan ke Banjarnegara. Kalau dari sisi saya kan selain melihat bisa support dari alat berat, kita mengupayakan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Apakah itu di tempat yang sama atau di tempat-tempat yang lain. Jadi kita pertanyaan saya selalu yang begitu. Ini kira-kira kenapa masalahnya gitu. Tadi disampaikan kira-kira masalahnya itu Pak. Salah satu penyebabnya mungkin itu Pak, karena di situ cekungan cukup besar. Dan untuk mencapai cekungan itu sangat-sangat susah. Jadi nggak mungkin lah alat berat itu bisa merambat naik ke situ, nggak mungkin. Jadi perlu proses, perlu waktu. Tapi nanti ya kita fokuskan sekarang hari ini adalah bagaimana search and rescue untuk 7 yang masih tersisa tadi. Itu fokus kita hari ini dulu. Nanti setelah selesai semua baru kita kemudian bergerak mengarah bagaimana ada next-nya tidak terjadi lagi. Kira-kira gitu ya. Cara nggak sih Pak supaya yang cekungan itu tidak nanti genang air? Boleh, makanya tadi Pak, nanti itu proses keduanya. Jadi kalau sudah selesai semua, kita pikirkan itu apakah tadi disarankan bikin drainase dari situ. Jadi airnya itu selalu keluar gitu. Tapi kan air itu harus dialirkan. Jadi kita cari sungai yang terdekat, bagaimana mengalirkan air di situ ke sungai yang terdekat. Nanti teman-teman dari Balai Sungai dan Pak Direktur ini Pak kan ada Pak Dirjen sumber daya air dan sengaja saya bawa untuk bicara juga hari ini dan untuk yang ke depan. Pak, jadi penegasan totalnya ada berapa banyak Pak untuk alat beratnya, dan apakah selain eskavator ada yang lain yang diturunkan? Karena tadi kita lihat ada total yang ada alat berat tadi disampaikan oleh Bapak polisi total 24, kita mungkin cuma sekitar 15 ya. 15-an dari kita ya, dari PU ya, PU cuma 15-an. Terus yang di Banjarnegara berapa? 11 ya? 11 yang di Banjarnegara sudah kita deploy di sana. Tapi kan kalau PU itu kan tidak bicara hari ini ya, harusnya bicara juga ke depan. Jadi bagaimana ke depan yang seperti ini tidak terulang lagi, apakah di sini atau di tempat lain. Jadi kita selalu mencari tahu
apa sih masalahnya gitu, terus bagaimana supaya itu tidak terulang lagi, kira-kira gitu Mbak. Ya. Percepatan relokasinya bagaimana? Kalau relokasi tadi sudah bicara dengan Pak Sekda, karena Pak Bupati juga lagi berjalan ke sini. Nanti saya kalau mungkin habis ini saya akan menghadap beliau, kita diskusi lah. Tadi kan disampaikan ada lahan kan 3,9 hektar, cuman karena ini kan Cilacap ini daerahnya kan karena tanah gerak ya, jadi mesti dicek dulu sama Badan Geologi di ITB, kira-kira area itu, walaupun sebenarnya area itu area kering sih, karena kan bekas pabrik ya, itu aman nggak untuk hunian gitu, hunian tetap, itu sih. Ada Mbak, ada. Jadi nanti proses selanjutnya akan bekerja sama semua kita, kepala daerah, BNPB, PU juga pasti akan terlibat, nanti kementerian lain juga pasti akan terlibat. Itu ya. Makasih ya. Makasih. Ini.